sedang membangun kemudian skala macam infrastruktur yang belum. Nah kebutuhannya 200 triliun per bulan. Berarti kalau 200 triliun per bulan kali 12, 2.400. Nah, kira-kira kalau 2.400 per tahun tuh gue jadi apa tuh? Investor. Ya. Sampai ketemu 2024. Menanggapi komentar penilaian dari ulama-ulama lain katanya penceramah itu dinilai kayak merampok seperti itu. Gimana tuh anggapannya? Ya, ntar saya perbaiki. Kenapa? Nanti saya perbaiki. tapi tidak itu semua video itu benar atau tidak sebetulnya? Anggap bener aja, nanti saya perbaiki. Seneng kok saya. Bener asik seneng. Sampai ketemu 2024. Kalau kiai yang usaha bisnis Bakal ada, tenang aja. Banyak. Tren, PAM. iya Ada aset manajemen. Mantap. luar biasa. Sindo. Oh, banyak. Tak mau ceramah tanda tangan nih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif B. Kali ini kita bahas tentang hutang atau utang piutang ya, tentang isu Mansur. Nah, yang lagi ramai kemarin kan tentang suara ibu-ibu itu ya. Saya nggak mau masukin ke sini sih, cuma ya kurang lebih karakternya Yusuf Mansur ya pemarah. Nah, di sini kan biasa. Ini kan diliput di media mainstream ya. Dia ya beda caranya gitu. Cara berhadapan dengan media mainstream dengan cara berhadapan dengan ibu-ibu beda. Kita lihat ya, kita saksikan, dan di sini nanti saya akan bahas tentang surat utang. Karena Yusuf Mansur menandatangani banyak surat utang. Oke. Kita lihat videonya ya. Ini penulisan kemarin proses melihat yang lagi viral kemarin nih. Ntar mau bikin lomba parodi. Nah itu enggak kemarin sih Diana Turandi. Oh ya, melihat video itu sampai ramai seperti itu. Diana Turandi. Bagus ini tuh kreativitas orang ya. Tinggal orangnya kan jangan sampai marah gitu aja. Makanya saya mau bikin itu lomba parodi. Kabarnya kalau mau ngelaporin bener nggak? Apa tuh? Ngelaporin yang komentar-komentar tentang video Ustaz bener nggak sih? Kata siapa? Enggak. Buka puasa dulu lah. Ustaz, gimana nih Ramadan tahun ini Pak Ustaz? Bagus Ramadannya. Alhamdulillah. Bedanya apa nih? Oh enggak, mungkin itu kan sempat ramai tuh, maksudnya ada yang bilang kan itu kan kalau dari kan Pak Ustaz itu video apa sih Pak Ustaz kalau boleh tahu gitu? Nggak paham lah. Itu benar-benar marah-marah atau seperti apa sih Pak Ustaz? Jadi marah-marah karena apa gitu? Doain saya aja. Amin. Terus beberapa kasus yang sedang berlangsung itu harapannya apa sih? Kasus apa tuh? Yang di PN Tangerang sendiri. Doain aja. Ustaz, kondisi lebih baik Pak Ustaz. Kayak lagi sakit nih Pak Ustaz, lagi sakit. Teman-teman, ada yang lagi sakit pingin diusap kali ya. Ada yang pingin lagi sakit padahal cuma mungkin mancing gitu. Kayaknya pingin diusap-usap Yusuf Mansur, seorang wali ya. Oke, jadi teman-teman ya, ketika ditanya mau melaporkan apa enggak, dia doain aja lah kayak gitu. Jadi kan beda ya, katanya seneng tapi mau melaporkan. Ya begitulah Yusuf Mansur. Jadi intinya kalau misalkan dia seneng kan harusnya nggak perlu melaporkan gitu. Tapi ya dia kan cara ngelesnya gitu ya, doain aja lah gitu. Ya mungkin cara ngeles yang paling spektakuler ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Pak Ustaz sendiri mungkin dia menanggapi seperti apa sih? Semua berita bagus, semua berita baik, semua berita menyenangkan, bikin happy. Tergantung cara kita melihat dan mendengar. Di telinga orang yang biasa mengatur frekuensi telinganya, maka semua omongan terdengar asik. Misalkan ada orang ngomong nih, bodoh kamu gitu. Tapi telinga kita udah terlatih, makanya terdengar apa? Sekolah dong lo, gitu. Ada orang bilang jelek lu ah gitu. Tapi telinga kita terlatih nih. Maka ketika omongan itu nyampe ke kita, yang kita dengar apa? Ya lu nyisir dong, lu mandi dong, lu dandan dong gitu. Ya kan berbeda kan? Ketika teman-teman bisa lihat ya video di Thayyibah Channel atau di Cahaya Islam dan di yang lain saya nggak tahu, mungkin udah banyak yang beredar ya. Di sana kan Yusuf Mansur ketika ditagih malah marah-marah. Ya, ya emang sih banyak orang yang bilang kalau si penagih sama yang ditagih itu galakan yang nagih, galakan si yang ditagih gitu. Itu cerita seperti itu udah dari dulu.
dan harusnya kan nggak berlaku pada seorang ustadz ya. Dan ini yang katanya bilang telinganya udah terlatih, udah terbiasa gitu dengan nilai-nilai yang positif, itu di depan media, tapi ternyata di belakang enggak juga. Lucu kan seperti itu ya. Ya, tapi kalau nggak kayak gitu bukan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur lagi. Kalau bukan seperti itu bukan Jaman yang jago ngeles. Ya kalian harus tahu zaman ini ya pinter, mau diakui nggak diakui dia pinter kan. Ya maksudnya pinter ngeles maksudnya. Kayak kita lanjut teman-teman. Jadi omongan orang itu adalah buat introspeksi dan itu akan membangun di masa yang akan datang bagus. Menanggapi yang beredar video marah-marah itu kan bagian dari penyampaian video ada sering. Nah ini kan kalau saya menanggapi dengan marah-marah berarti benar pemarah dong. Iya. Ya pokoknya saya minta didoain, namanya manusia ya. Kadang-kadang ya ada perasaan gak enak, kadang-kadang hati lagi gak benar. Apapun itu Yusuf Mansur mah minta maaf aja, minta didoain. Mudah-mudahan gak ada halangan ke depan buat jadi orang lebih baik, buat orang yang lebih lebih lurus, lebih lempeng gitu terhadap apa yang saya masih punya tanggung jawab, beban, PR. Kemudian hal-hal urusan masalah yang harus diselesaikan, ya ayo doain biar selesai bener. Sekali lagi namanya orang hidup, namanya orang banyak kerjaan, ya pasti ada aja masalahnya. Sedikit yang dia kerjain, ya sedikit juga masalahnya. Kalau dia banyak yang dikerjain, banyak juga masalahnya. Nanti kalau dia udah selesai, banyak juga nanti hasilnya dia. Ustaz, maaf untuk kasus yang ada Saya maafin. PN Tangerang sendiri itu Ustaz. Ini mungkin seperti apa sih harapan Ustaz sendiri kan lagi berlangsung. Doain aja kali. Iya. Kan udah diserahkan ke pengadilan toh. Ya udah, doain aja. Tungguin, doain. Dan saya kan nggak pernah memproduksi narasi apa-apa. Nggak pernah memproduksi narasi apa-apa. Sebenarnya lucu ya, pengacaranya mau melaporkan pada saat itu kuasa hukum ya, yang pasti otomatis narasinya muncul dari Yusuf Mansur karena kuasa hukum Yusuf Mansur. Yusuf Mansur klarifikasi ini itu bukan narasi tuh. Ngeles sekali ya. Yang di Daku Channel itu juga narasi, terus yang di Instagram narasi, terus apa lagi yang bukan narasi? Yusuf Mansur ini kok Yusuf Mansur lagi zaman ini kok kalau ngomong nggak ada benernya gitu, bohong mulu gitu. Itu klarifikasi, itu narasi, itu fakta ada di Instagram dia gitu. Walaupun sekarang file, jadi orang itu nggak bisa membuka beberapa file video yang di Instagram karena beberapa dikunci gitu untuk bagian videonya. Itu sah-sah saja, tapi kan itu tetap ada narasi di sana. Oke teman-teman, kita lanjut. Saya sebut bohong karena beda faktanya, dia ada klarifikasi, itu kan narasi juga. Terus sekarang dia bilang nggak punya narasi, itu kan bohong lah. Oke, kita lanjut teman-teman. Nggak ada yang perlu diklarifikasi, cuma perlu didoain aja. Yusuf Mansur biar bener gitu aja udah. Ustaz, ini kan Wirda bisa dibilang pasang badan juga buat Ustaz. Dia bisa dibilang selalu mengklarifikasi, membantu membenarkan omongan-omongan di luar sana. Dia belajar, Wirda belajar how to anticipate, belajar how to solve, belajar to face it, belajar menghadapi itu semua. Apa di usia-usia belajar. Bila dia baper, bila dia marah, ya biar dia belajar baper, belajar marah, nggak apa-apa. Nanti juga dia menguasai keadaan, nanti dia belajar untuk kemudian memaklumi, belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan, belajar, semua belajar, termasuk bahasa Indonesia ini belajar. Kita sempat membahas tentang pattern dan membahas dulu sempat ada pertemuan dengan yang katanya akan jadi investor. Apa tuh? Wirda membahas tentang dulu akan ada pertemuan dengan investor, membahas tentang pattern. Bukan cuma dulu, hari-hari terakhir saya kan, hari-hari biasa saya kan biasa ketemu sama investor. Orang kerjaan saya di bidang keuangan, biasa aja, bukan hal yang luar biasa. Emang kita kan dalam pengalaman itu kan salah satu Video dari orang, ya yang video yang ya udah biarin aja. itu maksudnya Ya kan jadi doa, siapa tahu.
bahas penghasilan seperti itu terus seperti itu. Yang 1 triliun, 1 triliun mah nggak benar, yang benar 200 triliun. Iya. Nggak cukup atau 1 triliun mah orang pengen bangun rumah tafis di semua desa, mau bangun pesantren di seluruh kota, dan bukan di Indonesia loh, di dunia loh. Kita dalam waktu dekat udah mau ke Nigeria, pancang tiang, peletakan batu pertama Nigeria, dan di 2 kota di Nigeria. Mesir tahun ini juga kita mulai pembukaan, tapi tahun depan mungkin operasi. Turki beberapa tahun yang lalu kita udah mulai uang muka, nanti kita tinggal terusin. Jadi kalau narasinya 1 triliun rasanya salah, itu pasti kurang dong. Yang benar 200 triliun, dan 200 triliun itu kalau kali 12 kan 2.400 triliun. Berarti kan gue jadi apa tuh? Paham gak lo? Gue jadi apa tuh kalau gitu? Nggak ada yang paham. Saya ulangi. Kebutuhannya 200 triliun untuk membangun rumah tafis di seluruh desa, membangun pesantren-pesantren di seluruh kota, di seluruh tanah air, membangun rumah-rumah sakit, membangun jembatan, membangun kemudian segala macam infrastruktur yang belum. Nah, kebutuhannya 200 triliun per bulan. Berarti kalau 200 triliun per bulan kali 12, 2.400. Ya, kira-kira kalau 2.400 per tahun tuh gue jadi apa tuh? Investor. Ya. Di sini Yusuf Mansur itu mancing-mancing wartawan biar dia ngucapin biar jadi presiden intinya. Jadi mancing-mancing wartawan, tapi wartawan kan nggak mau terpancing ya. Jadi makanya wartawan ya nyari jawaban yang lain. Yusuf Mansur pengennya dipancing nih. Wartawan kan suka mancing-mancing, tapi sekarang wartawannya dipancing biar ngomong jadi presiden, tapi nggak dijawab juga sama wartawan. Dikiranya wartawannya bodoh. Makanya wartawannya itu pintar, wartawannya tahu orang Yusuf Mansur pingin jadi presiden itu berita dari mana-mana, tapi wartawan ini nggak mau jawab. Ya, sebenarnya ini dilecehkan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, dipura-pura bodoh mungkin wartawannya. Oke, kita lanjut teman-teman. Sampai ketemu 2024. Menanggapi komentar Ya, nanggepinnya satu, happy, terus doain dah, itu minta didoain, Tapi emang benar-benar dalam kondisi baik saat itu. ya doain aja. Happy. Pak Ustadz mungkin sedikitnya gimana ngeliat kiswa yang ada di Masjid Istiqlal? Kiswah, belum monitor Kiswah. Kiswah lama yang baru? Emang ada? Kiswah Ka'bah di Istiqlal. Kayaknya yang lama dah. Tapi gimana melihat kiswa yang maksudnya ada? Nggak tahu, saya belum lihat. Dia nggak bisa komen jadi ya nggak lihat. Jadi berarti menangkap komentar netizen yang banyak video-video juga berarti kalau biasanya Nah, yang ngadiinnya itu nanti akan menghasilkan orang-orang yang berdoa buat saya, kan jadi bagus. Yang penting mas satu, jangan lupa pilih saya. dia nyalon kan? Nggak nyalon lah, mau apa nyalon? Nyalon. Tapi pas ada pemberitaan itu kan biasanya kok Senang malah, beneran senang. Senang. Iya senang, kan bisa nyenengin orang. Gini loh, ini keren. Kalau ada orang yang seneng ngomongin orang, ini tolong dipakai ilmu ini. Kalau ada orang yang seneng maki-maki orang, kalau ada orang yang seneng ngegunjingin kita, ada orang yang mencari-cari aib dan kesalahan kita, dia senang melakukan itu. Jangan diganggu kesenangan itu, karena kita nggak bisa memberi kesenangan apa-apa. Jadi kalau mereka udah senang begitu, iya gak apa-apa, alhamdulillah mereka bisa senang. akan dilaporkan nggak sih? Paham ya? Akan melaporkan nggak sih kalau semua video-video itu juga? Masih istikharah. Ya segala sesuatu masih istikharah. Lu kan istikharah tuh 40 hari belum ketemu, ya saya ulang lagi 40 hari kedua. Ternyata makin rame. Itu kan benar-benar banyak video Pak Ustadz juga nih yang Ya nggak apa-apa kan gitu. Orang ini malah mau dilombain nih. Kita ada lomba parodi beneran ini, nggak bohong. Hadiah 100 juta. Serius dari Haritano taruh dia. Halo Pak Ari. ada video yang Ustadz lagi kayak untuk apa? Lagi Udahlah, apapun video itu bagus. Terima kasih banyak udah capek-capek bikin video buat Yusuf Mansur. Yang nggak boleh mah nggak ngedoain, titip doa. kata-kata orang dalam video itu. Ya doain aja biar diampunin gitu kan. Ustadz, ini ada penilaian dari ulama-ulama lain katanya penceramah itu dinilai kayak merampok seperti itu. Gimana tuh anggapannya? Ya ntar saya perbaiki. Nanti saya perbaiki. Tapi tidak itu semua
video itu benar atau tidak sebenarnya? Anggap bener aja nanti saya bilang. Seneng kok saya. Bener asik seneng. Sampai ketemu 2024. Kalau kiai yang usaha bisnis Oke, teman-teman. Jadi gini, dalam video ini kita akan bahas mengenai utang piutang Yusuf Mansur ini. Jadi kita ketahui bahwasannya Yusuf Mansur itu di sini sebagai ceramah tanda tangan. Nah, di sini dia mungkin sebagai direktur ya, atau sebagai ya yang jelas penanggung jawab mengenai surat utang yang ada di sini. Jadi surat-surat utang ini memang secara tidak langsung menegaskan bahwasanya mungkin ini bagian dari pipeline asset management yang memang belum laku dijual, kan katanya sahamnya mau dijual. Nah, itu ada surat utang UIM pada Ayu gitu kan, untuk Ayu gitu, untuk bla 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 gitu surat utang, dan surat utang itu mungkin bagian dari pattern asset management. Nah, mungkin surat utang itu kan semacam obligasi yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Nah, surat utang itu ya wajar sih Yusuf Mansur membutuhkan, itu kan lagi butuh support dana banyak, lagi butuhnya banyak. Nah, cuma ya Kalau ada tenang ya itu aja. kita cek ya. Pattern, paham? Ada aset manajemen. Mantap. Situ. Oh, Bang. Tak mau ceramah tanda tangan ya, Bang. Nah, teman-teman, barusan kan Yusuf Mansur bilang mau ceramah malah tanda tangan. Ya itu seperti itulah. Nanti saya tampilkan di sini ya biar lebih jelas videonya seperti apa. Bahwasanya Yusuf Mansur itu masih menjalankan pattern asset manajemennya karena surat utangnya, tapi gini ya, surat utang itu dikeluarkan berdasarkan kebutuhan satu perusahaan untuk penerbitan surat utang. Karena Yusuf Mansur punya pattern asset management yang mengelola utang-utang tersebut untuk biasanya investasi gitu ya. Kemungkinan seperti itu, untuk diinvestasikan di perusahaan apa, untuk diinvestasikan perusahaan apa, atas nama pattern asset management yang masuk dari beberapa investor surat utang itu. Dari surat utang itu menjadikan Yusuf Mansur tambah kaya sebenarnya dalam prinsip ini. Tapi kalau misalkan surat utang itu nggak bisa dibayar sama pattern asset management, ya nantinya nambah miskin gitu Yusuf Mansurnya. Ya pattern asset management ya termasuk Yusuf Mansurnya nanti otomatis mengalami kerugian gitu. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi Yusuf Mansur ini intinya membutuhkan hutang juga gitu. Makanya dia menerbitkan surat utang melalui itu. Tapi saya anehnya kok masih ada yang percaya gitu. Ya mungkin bekas teman-teman yang udah berinvestasi sebelumnya dan itu menghasilkan, mungkin seperti itu, jadi masih ada yang percaya. Tapi kalau yang nggak percaya berarti yang berinvestasi di sana tapi uangnya nggak kembali, mungkin seperti itu. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.